Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalnizar Ilyasa. Saya akan menjelaskan tentang present perfect tense. Present perfect tense itu sendiri merupakan sebuah tense yang menggambarkan kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan masih berlanjut hingga saat ini, atau peristiwa di masa lampau tersebut sebenarnya telah selesai di satu titik tertentu, di satu waktu tertentu, tapi dampaknya atau ya efeknya itu masih terasa hingga saat ini. Atau simpelnya begini, present perfect tense itu tense yang menghubungkan antara peristiwa di masa lampau dengan peristiwa yang terjadi, ya peristiwa di masa kini, kurang lebihnya gitu, sederhananya gitu, simpelnya. Baik, nah untuk di present perfect tense itu sendiri sudah tidak perlu lagi digunakan kata last year, kemudian last month, atau last last yang lainnya, last child. Bukan, maksudnya ya gitulah. Jadi berikut merupakan rumus dari present perfect tense itu sendiri. Bisa dicek ya. Auxiliary verb have atau has dan past participle verb 3 hanya digunakan untuk I, you, dan subjek plural seperti plural pronoun they, we, plural noun girls atau woman, dan subjek compound dengan kata hubung and, you and I, Tom and Jerry. Sementara has digunakan untuk subjek tunggal seperti kata ganti orang ketiga tunggal he, she, it, dan kata benda tunggal JLN dan man. Past participle dibentuk dengan menambahkan ed, n, d, t, n, atau ne pada bentuk dasar berupa verb atau kata kerja reguler. Pada bentuk dasar berupa irregular verb, bentuk past participle tidak konsisten. Jenis kalimat, ya ada kalimat positif, verbal, subjek plus have or has, kemudian plus verb 3, kemudian plus objek atau adverb. Kemudian ada nominalnya, subjek plus have or has plus been plus noun or adjective or adverb. Contoh, I have finished my paper. Jin has been worked in the company for 10 years. Adapun kalimat negatif, verbal, subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object or adverb. Kemudian ada nominal, subject plus have or has plus not plus been plus noun or adjective or adverb. Contoh, she has not finished her paper. I have not been go to the museum. Oke, kemudian ada interrogatif atau kalimat pertanyaan ya. Verbal, have or has plus subject plus verb 3 plus object or adverb. Nominal, have or has plus subject plus been plus noun or adjective or adverb. Kemudian contoh, he worked in the company for 10 years. I have been finished my paper. Pada kalimat present perfect tense, keterangan waktu yang sering digunakan adalah for dan since. Gitu. For digunakan untuk menunjukkan berapa lama periode waktu berlangsung. Contoh, I have worked in the company for 10 years. For dapat dihilangkan dalam kalimat present perfect tense karena keterangan waktu ini masih bisa dimengerti meskipun tidak disertai dengan kalimat. Contoh, I have worked in the company for itunya dihilangin ya, 10 years. Since digunakan untuk menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai. Contoh, I have worked in the company since 10 years ago. Berbeda dengan for, since tidak dapat dihilangkan dalam kalimat present perfect tense karena bisa menghilangkan fungsi keterangan waktu dan makna kalimat itu sendiri. Contoh,
I have worked in the company since May. Tapi tidak bisa I have worked in the company May, nggak bisa. Jadi harus pakai since gitu. Saja mungkin dari kami, dari saya. Mohon maaf bila mana masih banyak sekali kesalahan di dalam presentasi dan masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan bagi 3 orang yang ingin bertanya.